Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Jadi kita silakan Reno untuk menyampaikan materinya, presentasinya, Ren. Silakan, Ren. Ya. Kita doa dulu ya. Ya. Tuhan Yesus, baik menghadap-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat Zoom ini. Kami percaya ada rencana-Mu untuk Kau sharingkan malam hari ini Tuhan. Kau siapkan hati kami semua Tuhan, Kau juga pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan keluar boleh hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. 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 Bentar ya. Ya. Sorry, saya kenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Reno, usia 51, anak saya 2, 21 dan 16 tahun. Ya, saya mau bersaksi tentang waktu Tuhan. Sebetulnya saya bukan ini topiknya, tapi saya nggak ngerti Tuhan suruh saya berbicara tentang ini. Topik ini saya udah bicara 2 kali di chapter yang lain ya. Ada satu ayat ya, kita ngomong buka ayat dulu ya, di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, nah ayat ini berbunyi tentang rencana Tuhan yang tidak bisa kita selami. Ya, karena rencana Tuhan itu emang nggak semuanya bisa kita cerna dengan akal sehat kita. Kadang-kadang kita harus melewati dulu lembah, gunung, segala macam, baru ketemu padang rumput yang Tuhan janjikan. Tetapi yang pasti rencana Tuhan itu selalu yang terbaik untuk kita semua. Ya, awal ini ceritanya waktu tahun 2003, toko saya di Tanah Abang itu kebakaran. Ya, saya itu punya toko di Tanah Abang dan juga usaha saya sebagai agen prudensial. Toko udah 27 tahun, prudensial 12 tahun. Nah, waktu kebakaran di 2003, saya nggak punya uang. Semua yang saya miliki barang tuh semua dalam toko. Di rumah juga saya lagi pindah-pindahin ke toko. Tahu-tahu tokonya kebakar, 2 toko full habis. Ya, yang saya punya tinggal rumah dan istri, 1 anak. Waktu itu anak saya baru 2,5 tahun. Ya, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa dan keluarga yang mendukung saya. Nah, waktu itu, waktu habis kebakar, semua orang pada berebutan nyari toko. Toko yang pasaran 50 ditawar 60, 60 ditawar 70, yang penting dapat toko. Jadi orang lagi pakai itu ditanya, lu mau nyewain nggak? Ya, gue bayar segini. Ya kalau yang tokonya sepi, pikir dibayar mahal, pada pindah. Saya nggak punya duit. Mau nyewa, boro-boro, ya apalagi lebihin. Karena mendadakkan semuanya. Semua harta saya di situ dan kebakar semua habis. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan, maksudnya apa ini ya? Kalau emang rencanamu untuk saya mulai yang baru, kasih petunjuk. Kalau emang saya pindah usaha yang baru, kasih petunjuk juga. Mau diterusin apa enggak? Saya berdoa, banyak penawaran. Saudara-saudara pada nawarin, ikut gue yuk, main ini, main ono. Waktu Tanah Abang kebakar, itu bukan pasar kecil. Ada 1.500 pedagang yang tokonya hangus. Pasar itu lumayan besar, boleh dibilang terbesar di ASEAN lah gitu. Ya, jadi dampaknya itu luar biasa. Bukan Tanah Abang kebakar, itu Tanah Abang sepi, tapi hampir se-Indonesia ikut mengalami kena dampaknya. Melesuh semua. Ya, jadi untuk mulai sesuatu yang baru itu saya ragu. Karena yang lama aja kita tekunin pasti kena guncang ini, efek kebakaran ya, apalagi kita mulai yang baru. Ya seperti COVID sekarang. Ya walaupun orang bilang kalau mau mulai usaha paling bagus sekarang, tapi yang lama-lama aja pada tumbang. Kita mulai sekarang apa nggak berat gitu kan. Nah, kejadian boleh dibilang seperti itulah. Saya nggak tahu mau ngapain, saya cuma doa, tahu-tahu ada teman saya bilang, itu ada di depan tuh ada satu ruko ya, kita ambil mau nggak kita bagi-bagi dalamnya, kita jadiin toko rame-rame. Boleh. Jadi saya bertiga partneran sama teman saya tuh, kita undang-undangin orang. Mau nggak di sini? Dan nanti ini jadi 20 toko. Ya. Terus kita hargain, ini segini, yang ini segini, yang ini segini. Ya, dalam kira-kira 2 minggu lah,
udah laku semua akhirnya. Nah, tersisa beberapa unit yang saya boleh dapat free. Dari nggak punya duit, Tuhan kasih toko gratis. Padahal waktu itu nyari toko tuh semua berebutan, saya dapat gratis. Ya, rencana Tuhan emang kita nggak pernah tahu, tapi yang kita tahu yang dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Dari toko itu, karena saya yang mulai masuk ke gedung itu, kita yang ngelobi sama yang pemilik, pemiliknya jadi baik dengan saya. Pemiliknya sepasang suami istri yang udah tua, orang Bandung. Itu bos pemain hebat lah. Dia punya toko itu juga baru beli, menang lelang, kagak dipakai, kita pakai, jadi dia seneng. Toko itu akhirnya berapa lantai keisi full, tapi orang lain yang masuk, bukan kita pakai selantai. Setiap tahun, seperti biasa, sewa itu selalu naik. Saya juga naik. Karena saya baik dengan dia, saya tawar, Ci, boleh nggak? Segini aja naiknya, dagang masih sepi. Dia kasih. Akhirnya setelah 12 tahun saya nyewa di situ, ya, toko yang lain nih umpama harganya udah 60 juta satu. Saya nyewa 2, itu cuma 50 juta. Karena tiap tahun naik, yang lain tinggi, saya naik sedikit, akhir saya 2 sama 1 itu harganya murahan saya. Suaminya datang sekali-kali ngecek, coba gue mau lihat nih toko sewanya berapaan gitu ya. Terus dia bingung, ini kenapa 2 harganya kok sama kayak 1? Lu nggak salah apa begini? Ya, diomel-omelin istrinya. Istrinya bilang ke saya, Wan, mulai tahun depan mungkin naik banyak loh. Gue diomelin sama laki gue gini. Saya nggak ngerti kenapa ya Tuhan udah tarik tempat di sini. Menurut saya ini tempat udah bagus, kok datang masalah ini. Tahun depan jadi toko saya itu naik hampir 100%. Karena harga saya itu separuh dari yang lain. Ya, jadi begitu dia bilang naik 100%, aduh, saya berat. Kalau nyewa 2, berarti naik jadi 100% kayak nyewa 4 toko gitu. Saya tawar dia bilang nggak kurang. Saya minta separuh, dia bilang nggak boleh. Kalau 2 tetap mesti 2, nggak ada lagi toko yang 1. Akhirnya, saya nggak ngomong apa-apa, saya pindah ke tempat lain. Waktu pindah, saya cuma berdoa gini, toko saya itu dagang banyak sebenarnya dagang ke saya, cuman kita dagang mesti ngumpul. Kalau nggak ngumpul, sepi. Jadi ada satu gedung itu harganya murah, tapi udah penuh. Dan yang dagang ke saya itu nggak ada, cuman saya sendiri di sana. Saya samperin satu inci-inci di sana, teman saya, dia punya toko banyak. Saya datang, saya tanya, Ci punya toko kan banyak ya, ada nggak yang 01 saya sewa gitu? Emang kamu kenapa? Toko saya di sana naik 100%. Oh gitu. Saya punya banyak, tapi semuanya disewa. Tapi ada satu nih yang saya juga boleh nyewa. Kalau kamu mau, saya kasih itu. Saya bisa kosongin. Kasih waktu saya 1 bulan, saya kosongin barangnya. Yang mana, Ci? Umpama di toko dia di nomor 4 ya. Yang mau disewain saya itu nomor 3. Sebelahnya persis. Terus saya nanya dia, ya, kenapa mau disewa? Kenapa Ci sewa ini, Ci? Saya nungguin toko ini 7 tahun. Ya, karena yang pakai itu seberang. Saya nggak enak kalau dia harus dipakai, saya serobot. Jadi saya nungguin sampai dia nggak mau pakai lagi, baru saya ambil. Nah, setelah 7 tahun dia ambil, ya, baru pakai sebulan, saya datang mencari dia. Terus dia kasih saya bulan depan. Jadi dia cuma pakai 2 bulan. Terus dia bilang saya, nanti kamu bayar saya aja 10 bulannya. Nih harganya saya sewa segini tanpa dilebihin sepeser pun. Jadi dia nunggu 7 tahun, pakai sebulan, terus kasih tunggu sebulan lagi, dia kasih saya. Itu seperti benar-benar Tuhan yang buka jalan. Kalau dia nggak ambil dulu, pasti diambil orang. Karena dia ambil, saya dapat akhirnya itu toko. Begitu saya dapat ya nomor 3 itu, terus koko saya juga bilang, sebelah sini juga ada yang mau disewa nih, cuma agak mahal nih. Coba gue tanya-tanya deh. Ya. Ditanya nomor 2 ternyata, dan murah. Saya juga nggak ngerti, kemarin-kemarin semua orang nanya mahal, begitu dia yang nanya murah. Akhirnya saya dagang sama koko saya jadi sebelahan, berdua ada temennya. Kalau sendirian sepi, mesti rame-rame. Ya. Dari situ saya mengucap syukur ya, kemanapun yang Tuhan pilih, mau toko itu modalnya jelek kayak apapun, kalau Tuhan yang pilih, yang kasih, saya tahu yang terbaik buat saya. Saya dagang di situ, hari pertama dagang, ya sebulan pertama lah, omset saya nggak turun, walaupun saya pindah tempat baru, biasanya namanya pindah toko baru ya, pasti ada langganan hilang lah, langganan diserobot orang lah, langganan yang nyari ke toko saya nggak ketemu, akhirnya belanja di tempat lain. Ya, tapi karena Tuhan yang tunjuk, saya yakin itu yang terbaik. Dan sampai hari
setahun lah kagak ada masalah. Setiap tahun omset saya tambah naik. 3 tahun di sana, tahu-tahu itu gedung mendadak ramai. Tadinya itu gudang, dagang bahan sedikit-sedikit gitu. Pokoknya itu gedung ada acak-acakan lah, jualannya campur, nggak fokus. Bisa mendadak ramai jualan baju, jualan pakaian itu, baju-baju muslim gitu. Baju itu untungnya lebih besar dari dagangan saya. Jadi kalau kita di-compare, pasti mereka berani nyewa lebih tinggi dari kita. Akhirnya setelah dagang 3 tahun di sana, toko di sana naik hampir 200%. Dari 40 juta jadi naik jadi 120 juta saya nyewa terakhir. Ya, saya nggak ngerti kenapa Tuhan ini apa lagi ini ya. Kenapa udah enak-enak di sini yang Tuhan kasih, kok mendadak saya mesti pindah lagi. Karena kalau nyewa naik 200%, saya nggak keubah. Jadi untung saya cuma buat nyewa doang entah. Ya. Dan itu tiap tahun juga pasti masih naik. Ya, akhirnya saya doa lagi, Tuhan ini mau kemana Engkau bawa saya? Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Saya cari di gedung itu, saya samperin yang pemilik gedungnya, Pak, ada nggak di sini ya? Yang mau di ujung kayak, mau di pojok kayak, mau di mana kayak, yang penting murah. Aduh, nggak ada semua. Di sini naik paling sedikit 150% sampai 200%. Kalau kamu mau, kamu naik aja 3 lantai dari sini. Itu murah nyewanya. Saya naik, saya lihat, aduh, itu toko 20 tahun lebih itu gedungnya. Yang lantai atasnya itu nggak ada yang isi, tempat saya pakai itu. Ya Tuhan tunjuk di situ. Saya doa, dan Tuhan tunjuk ini gedungnya. Tempatnya ini nih, itu 20 tahun lebih dari gedung itu dibangun, nggak pernah ada yang pakai. Tuhan kasih saya itu. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan taruh di situ, tapi saya pikir ya udah saya ikut aja di situ. Sebelah-sebelahnya murah nyewanya, tapi saya tunjukin yang agak mahal karena lebih lebar. Saya emang perlu space lebih lebar. Ya saya nyewa di situ, baru nyewa sebulan pertama, tahu-tahu datang saya langganan baru dari Kuningan Cirebon. Orang itu belanja banyak sama saya. Berarti saya tahu ini tempat benar Tuhan yang tunjuk. Karena kalau Tuhan yang tunjuk, Tuhan buka jalan. Doa saya emang seperti itu. Tuhan, saya nggak peka dengan suaramu, tapi saya akan taat. Kalau engkau emang bilang ini tokonya, saya akan masuk dan engkau kasih tanda. Kau kirimin pelanggan-pelanggannya. Ya, dapat pelanggan baru saya di situ. Nah, orang ini saya tanya, Pak, Bapak sering belanja di Tanah Abang? Nggak pernah kok. Terus, suka daerah sini belanja juga dekat sini? Nggak pernah, saya bawa kali ini ke Tanah Abang. Nah, terus ke toko saya ini siapa yang nunjukin? Saya juga nggak tahu kenapa saya ke sini. Itu orang dari Kuningan datang ke toko saya. Nggak pernah datang ke Tanah Abang, juga nggak kenal saya. Dia belanja sama saya buat jual lagi. Karena emang customer saya banyak kan pedagang lagi. Ya, itu sebulan pertama saya pindah. Tuhan udah kasih tanda. Nih, ya. Waktu lu masuk, gue menyertai lu. Dan 3 tahun kemudian saya juga pindah lagi. Dan sebulan sebelum saya pindah, Tuhan kasih pelanggan baru lagi. Dan tanda itu bahwa waktu engkau keluar pun saya menyertai kamu. Ya, jadi waktu masuk dan keluar, Tuhan kasih tanda nih. Ini rencana saya. Ya, dan saya dagang di situ. Ya, tahun depannya naik 10% sewanya. Saya pikir 10% masih wajar. Ya, oke lah, saya ambil, nggak masalah. Tapi saya nanya-nanya sekitar saya, dan satu gedung itu nyewa sama pemilik gedung. Karena pemiliknya di lantai itu satu orang yang punya. Ya, satu juga nggak ada yang naik. Ada mungkin 100 orang yang nyewa di situ. Cuman saya sendiri, saya nggak ngerti. Tuhan ini maksudnya apa lagi ya? Kenapa dalam tahun ini cuman saya sendiri yang naik, yang lain nggak ada yang naik? Tapi ya karena Tuhan bilang lanjut, ya saya lanjut. Walaupun sedikit kecewa ya. Masa nyewa toko sendirian yang naik dalam satu lantai, yang lain nggak ada yang naik. Ya, 3 tahun kemudian, tahu-tahu di bawah itu mendadak sepi dagangnya karena COVID. Tahun lalu itu di 2020 di COVID itu sepi karena sampai 3 bulan nggak boleh buka, terus banyak yang bangkrut. Itu toko sekarang turun lebih murah dari sebelum saya naik ke atas. Jadi harga lebih murah dari waktu saya masuk di gedung itu yang 3 tahun udah naik berkali-kali, lebih murah lagi. Saya turun lagi ke bawah. Nah, terus di awal tahun ini saya dengar pendeta Tony Daudnya. Dia pernah cerita ada dapat visi di 2015, 5 tahun ke depan Indonesia akan ada badai. Waktu itu dia cerita badai itu banyak gembala-gembala besar, pendeta besar yang sedikit mencemooh dia. Mana badainya?
Udah di 2020 awal masih bilang mana badainya. Ini kamu boleh cek gitu di kesaksiannya dia di YouTube ada Daud Tony itu. Ini kan baru 2020 awal, Tuhan bilang di 2020. Jadi belum bisa kita bilang ini benar apa enggak visinya Tuhan itu. Ya. Di 2020 Maret kan Indonesia masuk Covid ya. Mulai badainya besarnya itu. Dan di visinya dia itu dia bilang 3 tahun Indonesia akan badai kecil, sedang, menengah, dan besar. Jadi 2019, 18, 19, 20. Di 18 itu emang toko saya udah mulai agak sepi. Di 2019 lebih sepi lagi tahun politik. Habis politik saya pikir bakalan selesai ya. Ternyata di 2020 malah lebih besar lagi badainya karena COVID. Indonesia masuk COVID dan amburadul semua bisnis rontok. Nah, 3 tahun itu ya saya itu pindah ke atas. Lagi toko-toko pada mahal, dagang sepi, hancur-hancuran, saya di atas. Sewanya jauh lebih murah. Ya saya nggak ngerti kenapa, tapi setelah lewat 3 tahun ini saya baru tahu, ternyata Tuhan mau saya melewati badai ini. Jadi waktu badai ini datang, yang nyewa di bawah itu pada rugi semua, yang udah mahal-mahal, dagang sepi, ya terus kena COVID, nggak boleh buka berapa bulan, terus sewa jalan semua, nggak ada kompensasi sama sekali. Nah, saya lewat itu semua masalah. Jadi setelah lewat 3 tahun, kenapa saya pindahin saya ke atas, saya baru tahu Tuhan mau bantu saya tuh melewati badai. Kalau saya masih di bawah, saya pasti dagang rugi gila-gilaan. Nyewa udah mahal, dagangnya sepi, terus toko tutup. Ya. Nah, setelah 3 tahun, saya baru bisa melihat rencana Tuhan. Jadi kita kadang-kadang lihat rencana Tuhan itu nggak bisa sepotong atau di depan mata doang yang kelihatan cuma sebulan, 2 bulan. Setelah melewati semua, kita baru tahu rencana Tuhan itu ternyata yang terbaik buat kita. Kalau kita dulu paksain sewa di bawah yang lebih mahal, akhirnya saya pasti rugi banyak sekali di sana. Nggak ada omset dan biaya besar. Ya. Setelah di bawah, ya, saya pindah itu di bawah bulan 4 kemarin, tanggal 1 April. Ya, dagang masih sepi, karena emang udah mau lebaran, tapi udah mepet-mepet lebaran dagangan saya itu karena bahan baku ya. Jadi kalau udah mau deket lebaran, ya udah nggak ada produksi, udah agak sepi. Nah, buka lagi libur panjang, atau buka bulan 6, ya. Baru buka toko setelah libur hampir 3 mingguan saya. Ya, baru mau mulai dagang, COVID mulai rame. Isunya orang bilang bisa PPKM, bisa PSBB, tapi keluarkan PPKM ganti nama ya versi baru. Saya nggak ngerti, ya bisa tiba-tiba ada orang baru ini belanja sama saya banyak sekali. Dia minta barangnya ini, kamu punya nggak? Ya, dia bayar cash semuanya. Barang belum dikirim, dia bayar saya. Itu omset terbesar saya selama dagang puluhan tahun. Ya, saya nggak tahu itu dari mana Tuhan kirim. Ya, dalam 2 minggu saya selesaiin semua pengirimannya, barangnya selesai beres, saya untung lumayan banyak. Ya, habis itu beres, 3 hari kemudian pemerintah umumin PPKM. Toko saya nggak boleh buka lagi 3 minggu. Ya. Nah, waktu 3 minggu nggak boleh buka, habis libur panjang lebaran, habis lebaran masih sepi, terus toko nggak boleh buka 3 minggu. Saya yang selama ini ya modal kecil, kena dampak itu pasti sedikit guncang. Banyak yang dagang guncang, orang lagi sepi-sepinya, habis biaya juga mungkin banyak, lebaran perlu biaya yang lebaran ya. Tahu-tahu nggak boleh buka 3 minggu, itu babak belur pasti. Tapi puji Tuhan, 2 minggu sebelumnya saya dapat order yang untungnya itu cukup buat hidup 1 bulan. Jadi sebelum badai itu datang, Tuhan udah kasih saya dulu nih uang makan buat sebulan. Nanti karena dia udah tahu bakalan 3 minggu nggak bisa buka. Nih, kita nggak pernah tahu emang rencana Tuhan seperti apa. Tapi yang saya tahu rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat saya. Ya, sampai hari ini saya cuma bisa mengucap syukur. Ya, setiap ujian yang diberikan kepada saya percaya Tuhan menuntun untuk melewati masalah tersebut. Hingga saat ini, saya percaya waktunya yang terbaik. Lewati cobaan kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya hanya bisa bilang, it's amazing for me. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya untuk kepadanya. Lewat kehidupan saya, banyak yang menyaksikan bagaimana Tuhan benar-benar hidup di dalam diri saya. Ya, walaupun saya berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan beserta kita. Tuhan akan membawa kita naik ke puncak gunung yang tinggi.
untuk melihat hal-hal besar yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Ada satu ayat ya, ayat Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita akan merasa gelisah ketika kita merasakan ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan. Karena kita tidak berkuasa sedikit pun akan apa yang terjadi di hari depan, sebab hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, taruhlah kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan, milikilah iman. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa percaya? Ya kita harus punya iman. Orang yang beriman akan percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, untuk melatih iman ini, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Saya bukan orang yang peka dan bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau setiap ada apa ya, kayak peluang atau apa penawaran, saya cuma bilang kalau ini nggak melanggar hukum negara, nggak melanggar iman kepercayaan saya akan bilang oke, saya ambil, tapi bawa dalam doa. Kalau memang dari Tuhan, Tuhan buka jalan, saya masuk. Kalau bukan dari Tuhan, Tuhan tutup jalan, saya tinggalin. Nah, jadi apapun sekarang nih, orang kasih penawaran saya kadang cuma lihat ini melanggar nggak ya, ini boleh dikerjain nggak ya, kalau boleh saya masuk. Seperti tadi saya doa, kalau memang dari Tuhan, Tuhan buka. Kalau bukan, sudah selesai. Nah, yang sekarang saya mau ceritain lagi satu lagi. Saya kan tadi ada bisnis 2 ya, bisnis prudensial satu lagi ya. Dari 2010, itu ipar saya Edmond, di sini juga ada, tapi hari ini nggak ikut ya. Dia ngajak saya jalan-jalan ke Hong Kong. Dia beliin saya tiket, kasih saya tiket free satu keluarga. Pulang dari Hong Kong, dia bilang, Sabtu lu ada acara nggak? Nggak ada. Kenapa? Yuk, ada bisnis yuk, dengerin yuk. Ya udahlah, saya ikut. Saya pikir, ya habis kasih saya tiket jalan-jalan, diajakin bisnis, masa kita nggak mau ikut ya? Walaupun hari ini semalam minggu, mau dengerin bisnis. Saya ikut ke Hotel Citraland waktu itu, acaranya, jam 7 malam. Saya datang, begitu lihat presentasinya, wah ini mah asuransi ini. Saya bukan orang yang anti asuransi. Saya punya asuransi, tapi saya alergi jualin asuransi. Karena di Tanah Abang itu banyak sekali agen itu yang kanvas ya. Dari yang baik-baik, sampai yang modelnya setengah kasar, ya sampai yang seperti setengah maksa. Jadi dengar agen asuransi udah kayak begitu, bawaannya udah ilfil dulu. Sekarang karena saya juga nggak pernah menolak kalau ada penawaran, saya akan bawa dalam doa. Jadi waktu ditawarin ini, saya cuma bilang, oke, saya akan ikutin, tapi saya doa. Kalau dari Tuhan, Tuhan buka jalan. Nah, untuk ikut jadi agennya itu, mesti ada seperti kelas 4 malam berturut-turut, dari jam 7 sampai jam 9. Saya dari toko mesti pulang dulu, baru balik lagi ke sana ikut kelasnya. Karena nggak pulang, nggak bisa lah, badan saya lengket. Itu macet. Dari toko di Tanah Abang, rumah di Greenfield, terus balik lagi ke GI. Kantor saya itu dekat GI, jadi gedung Yobi. Itu sepanjang jalan macet. Pulang pergi, jam 7 udah mesti balik. Nggak boleh telat. Saya nggak tahu bisa apa enggak, tapi saya coba 4 hari, kalau memang dari Tuhan akan buka jalan. Dan 4 hari nggak macet, benar-benar bisa tepat waktu. Ya, sampai di sana beres, ujian. Terus ujian AJI itu dari pemerintah. Ya, ujiannya di gedung prudensial sana dijaga oleh orang-orang dari Menteri Keuangan. Pokoknya benar-benar ketat lah itu karena AJI. Ya, saya tuh udah puluhan tahun nggak pernah belajar lagi karena sejak saya dagang di pasar Tanah Abang itu boleh dibilang udah seperti orang gaptek lah, nggak pernah sekolah, nggak pernah pengen komputer lagi. Ya, jadi ya begitu dengar kata ujian, aduh serem amat ya. Saya takut loh dengar ujian. Ya, akhirnya, tapi karena dari Tuhan, saya pikir ya udah saya akan ikut dan lulus. Nah, kalau udah lulus, sekarang kan jadi agent mesti ada nasabah dong. Saya doa sama Tuhan, kalau memang dari kau kirimkan nasabahnya. Tuhan kirimin. Dalam 2 bulan setengah, saya jadi agent itu. Tuhan kirimin nasabah buat saya dapat namanya Quality Club. Ya, suatu prestasi lah. Ya, itu saya tahu itu dari Tuhan, berarti Tuhan buka jalan. Ya, nah, sampai berapa tahun saya naik level tuh, saya dapat jalan-jalan lah, dapat naik kelas. Ya, tahu-tahu badai besar di 2015. Leader saya yang paling besar itu yang orang nomor 1-nya di Prudential pindah ke Allianz.
Semua orang diajak-ajakin, saya nggak mau. Karena saya tahu ini bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan saya ikut, kalau nggak saya nggak ikut. Ya, saya jadi setelah itu jadi agen tidur. Nggak naik kelas, tapi juga nggak downgrade. Atau tiap tahun minimal yang mesti dijaga, saya lewat. Ya, di 2019 tiba-tiba semua tim saya bergerak. Saya juga dapat omset bagus. Ya, itu semua ya karena Tuhan yang atur, yang gerakin. Jadi 2019 saya dapat 2 prestasi. Jadi istri saya, kan saya dagang pakai nama istri, sebagai startup leader, startup agent, terus saya sebagai leadernya juga dapat startup leader. Jadi 2019 saya dapat income lumayan besar. Ya, saya nggak tahu kenapa dari nanti tidur berapa tahun, tahu-tahu gerak dan dapat prestasi lumayan bagus, dapat 2 piala saya. Ternyata ya karena di 2020 Tuhan tahu akan ada badai besar lagi yang lebih besar. Ya, toko saya di 2020 itu 3 bulan nggak buka. Income saya tutup benar-benar nol karena tokonya nggak boleh buka. Ya, terus hidup bagaimana? Ya itu dari komisi di 2019 yang Tuhan udah siapin. Tahu-tahu saya dapat nasabah banyak buat dipakai di 2020. Ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi begitu 2020 ada badai, di 2019 Tuhan udah siapin saya tuh uang buat hidup di tahun di 2020. Karena asuransi itu komisinya 2 tahun. Jadi kalau 19 prestasi, 19-20 pasti dapat duit selama nasabahnya nggak tutup polis. Ya, itu aja udah saya tahu ini rencana Tuhan. Badai besar datang, saya udah disiapin untuk melewati badai itu. Tuhan nggak pernah bilang ikut dengan dia bakalan tenang-tenang aja nggak ada badai. Tapi Tuhan kasih kemampuan kita, kasih hikmat untuk melewati badai. Ya, nah itu aja sharing saya. Ya, saat ini ya, kita tidak akan pernah mencapai puncak tertinggi tanpa melewati lembah yang penuh dengan semak dan duri. Apabila kita saat ini sedang dalam cobaan, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipakai sebagai alat yang luar biasa di tangannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, itu aja yang mau saya sharingin hari ini. Ya, tapi sebelum saya tutup ini, saya ada 1 buah lagu yang menguatkannya. Saya akan setel lagu ya. Kita dengar sama-sama ya. Diizinkan Catherine, udah. Oke. Suaranya Ren, suaranya Ren. Dengar ya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, itu sharing saya tadi ya. Kenapa saya sharing hari ini? Saya juga nggak ngerti sharing yang ini. Mungkin Brother Halim udah pernah dengar, ya. Tapi saya percaya setiap apa yang disampaikan Tuhan itu menguatkan kita semua. Mungkin ada beberapa di sini yang lagi gelisah, mungkin lagi down, lagi bingung mau ngapain. Saya juga dulu sempat seperti itu. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, ya begitu kita mengandalkan Dia, Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Ya, kalau kita pakai kekuatan kita nggak pernah tahu musuh di depan kita tuh seberapa besar. Biasanya malah tambah amburadul, tambah jatuh. Karena saat ini saya merasa ini saat-saat yang paling sulit dalam semasa saya hidup ini, ya. Tapi saya percaya nggak ada masalah yang nggak pernah bisa diselesaikan bersama Tuhan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitu kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk melewati semua masalahnya. Ya, sekarang saya hidup nggak kekurangan, tapi juga nggak kelimpahan. Tuhan cukupkan semuanya. Cuman orang di sekitar saya itu banyak sekali yang susah, benar-benar susah. Toko itu yang bangkrut itu banyak sekali. Ya, hampir tiap hari ada aja toko yang tutup. Ya, terus orang yang nggak ada duit buat makan, buat sekolah, buat hidup hari-hari. Ya, itu sekitar saya banyak. Malah ada yang kena COVID segala macam. Ya, kalau hari ini kita sehat, masih bisa ngumpul di sini, bisa bersaksi. Ya, itu anugerah buat saya. Ya, ada kawan satu ya, yang hidup juga udah susah, kena COVID tambah susah lagi. Itu satu rumah 4 orang, ya, mamanya, kakaknya, cicinya, sama dia itu teman saya sendiri, 4-4-nya mati kena COVID. Satu rumah habis semua. Dia tinggal saudaranya satu, adiknya yang tinggal di luar kota. Itu jadi mesin hidup. Kalau tadinya adiknya di Jakarta juga mungkin balik ke rumah itu, nolongin, obatin apa segala macam, mungkin ikut mati juga. Ya, kalau lihat cerita itu lebih serem lagi. Kalau hari ini kita bisa seperti ini, ya mengucap syukurlah. Ya, yang penting satu, jangan mengeluh. Selalu mengucap syukur. Apapun keadaan kita, saya percaya itu yang terbaik yang Tuhan kasih hari ini buat kita. Ya, segala masalah nggak ada yang nggak ada jawabannya. Dari Tuhan nggak pernah kasih pencobaan melebihi kekuatan kita. Yang penting kita tetap berharap sama Dia, tetap bekerja, tetap berdoa, mengucap syukur, tetap menabur. Ya, pasti badai ini akan berlalu. Ya, cuman waktunya kapan? Ya, waktunya Tuhan, nggak ada yang tahu. Yang pasti waktunya Tuhan terbaik buat kita. Bisa sekarang, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa juga 20 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, begitu itu tiba waktunya, itu yang terbaik buat kita semua. Ya, itu aja saya mau sharingin. Ya, makasih. Makasih, apa namanya? Wah, kesaksian kamu tuh luar biasa. Saya sampai tadi mau naik. Mau juri sampai satu, mau lebih baik saya dengerin sampai selesai deh daripada saya nanti off. Saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya alami, tapi dikaitkan dengan sedikit ayat lah yang menguatkan kesaksian saya. Ya. Ya, kali ada yang mau bertanya atau yang mau nambahin juga boleh. Nah, teman-teman ada yang mau nambah silakan. Tapi ini kesaksian yang menurut saya itu relevan yang dialami oleh semua orang. Kita semua pasti pernah ngalamin. Saya tuh yakin Reno ngomong begini ini
bukan kebetulan lah. Saya yakin teman-teman di sini pasti juga ngalamin itu. Saya tahu, misalnya contohnya sih, terbayang nanti bisa mereka cerita sendiri lah. Saya tahu teman-teman ini pernah cerita sama saya. Mereka pernah melalui masa-masa yang serupa dengan yang Reno hadapi. Termasuk saya. Maksud saya. Tapi gini, menurut saya gini aja sih. Kita tuh memang benar, kata Reno ngomong itu waktu Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu. Bisa cepat, bisa lambat. Tapi cepat lambatnya waktu Tuhan itu sebenarnya juga sangat tergantung pada seberapa cepat kita mau align. Kita mau align kelakuan kita, perilaku kita dengan kehendak Tuhan. Banyak orang tuh kadang-kadang tuh gimana ya? Mereka tuh tidak mau didisiplin, tidak mau dirubah oleh Tuhan. Jujur aja sih. Mereka tidak mau cepat belajar daripada disiplin daripada Allah. Sehingga pada waktu itu akhirnya perubahan itu ternyata lebih lambat. Tapi kalau kita tetap, menurut saya ya, kalau kita tetap konsisten, berbuat baik, kita tetap bekerja, kita tetap maju terus, waktu itu akan berjalan cepat. Seperti dalam Reno itu bisa cepat banget pulihnya. Tapi kalau kita malah meratapi masa lalu kita, meratapi kehilangan kita tuh nggak mau bangkit lagi ya. Kita jatuh, kita nggak mau bangkit lagi gitu. Itu lebih lama, saudara. Itu lebih lama. Nah, itu yang saya alamin. Seperti saya pernah cerita, saya ulangi lagi. Yang pengalaman saya ya, Ren. Boleh ya, Ren ya? Saya izin dulu ya. Ya, silakan. Jadi misalnya saya pernah cerita, Kak, di mana saya itu ngalamin krisis itu bolak-balik. Saya waktu 94, saya begitu selesai kuliah, saya tuh sempat kecewa dengan papa saya. Kenapa? Karena papa saya tiba-tiba quote unquote tuh naruh saya itu di Vietnam, bukan di perusahaan dia lagi. Saya kerja, saudara, sebagai karyawan di Vietnam di Ho Chi Minh City tahun 94. Terus dari situ saya dikirim ke Pakistan, saya kirim ke Cina. Di mana waktu itu saya pikir, ini papa ini kok tega banget sama anaknya gitu ya. Saya ditaruh tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang nggak ada hiburan gitu, untuk didik saya. Dan itu ternyata berguna pada waktu 98, waktu saya kena krisis. Saudara-saudara bisa bayangkan, karena saya kena 98 itu, Fresh Market itu baru berdiri 3 bulan, dijarah orang. Mau saya di Cilegon, di Cimonek, bakar orang. Bank saya, ada saya bank di Bagus Angke, dibakar orang. Ya kan? Kemudian utang saya 3 triliun. Waktu itu saya mana bisa bayar? Saya jatuh bengkap kok. Dulu tuh saya nggak pernah merokok, akhirnya waktu 98 saya mulai merokok. Dulu saya nggak pernah minum, akhirnya saya minum. Tapi akhirnya apakah saya meratapi? Enggak. Saya sempat bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya kan orang Kristen, saya ikut kamu. Kenapa kok Tuhan mengizinkan itu semua terjadi gitu? Tapi Tuhan bilang katanya, nah, tapi Kak, saya tuh ingin kamu tuh mengetahui saya itu Tuhan. Saya tuh sanggup. Saya tuh ingin kamu tuh belajar ketetapan saya. Firman yang saya ucapkan itu. Jangan cuma kamu tahu di kepala doang kamu saja, tapi kamu harus hidupi. Akhirnya maksud kamu gimana Tuhan? Maksudnya Tuhan adalah kamu percaya gak bahwa nyanyian yang kamu sering nyanyikan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh pujian kan? Nah masalahnya Tuhan bilang, gimana kamu bisa masuk ke gerbang Allah kalau kamu tidak pernah bersyukur padaku? Kamu tuh sadar gak kamu tuh jauh lebih baik daripada orang lain? Orang lain udah diperkosa loh. 98 kan banyak orang diperkosa. Banyak orang yang sudah kehilangan rumahnya. Kamu masih cuma kehilangan aset kamu saja. Ya kan? Masih kamu ada utang, kamu masih ada chance untuk kesempatan untuk kamu bayar. Yang lain lebih parah loh. Kamu bisa bersyukur gak sih? Keluarga kamu masih intact, masih utuh gitu. Kamu masih nggak sakit, kamu stres, tapi kalau kamu nggak sampai jatuh tergeletak, ya kan? Nah, akhirnya waktu ngomong begitu gak gampang loh saudara. Itu kan bilang waktu itu ada seorang pendeta ngomong sama saya. Berhentilah berdoa sama saya. Berhentilah memohon, tapi mulailah bersyukur. 98. Akhirnya saya mencoba hal itu dan alhamdulillah puji Tuhan. Akhirnya bisa tuh. Ternyata dalam waktu itu kan setengah tahun kalau nggak salah. Setengah tahun tiba-tiba masalah itu selesai semua. Pemerintah keluarkan kebijakan untuk mengatakan itu force majeure, asuransi mau ganti. Terus utang saya tiba-tiba kreditur saya
mau jual banknya, sehingga kasih diskon saya 90%. Diskon 90%. Akhirnya saya bisa bayar semuanya. Terus mau saya ada yang mau beli lagi, Lipo yang beli. Saya kan dulu punya Mega Mobil. Jadi akhirnya tiba-tiba saya kehilangan aset. Tapi saya punya modal kembali. Dan yang paling penting adalah hubungan saya dengan papa saya pulih. Papa saya dulu kesel sama papa saya. Pagi sebelum saya bangun sudah pergi kerja. Saya sudah tidur, papa saya belum tenang. Saya itu tumbuh tanpa ayah. Tapi akhirnya setelah tahun 98, hubungan saya sama papa saya jadi dekat. Hubungan saya sama papa saya jadi, saya jadi mengenal papa saya. Dan sebelum saya nggak kenal gitu. Nah itu menurut saya pelajaran-pelajaran yang harus yang saya petik. Dan apa yang saya lakukan 98, saya nggak diam diri loh saudara. Saya kumpul sama orang-orang hebat. Itu penting saudara. Kesaksian berkumpul komunitas itu penting. Memang saya belum join Full Gospel waktu itu. Saya udah join Full Gospel. Cuma pada waktu 98, maaf ya Ren ya, Full Gospel saat itu tuh masih istilahnya gereja banget. Tahun 98 tuh Full Gospel tuh nggak ada bedanya sama gereja. Akhirnya saya keluar dari Full Gospel dan saya tuh menyibukkan diri. Saya ambil sekolah teologi. Saya belajar bahasa Mandarin. Terus saya belajar ilmu ekonomi. Itu semua itu saya belajar. Teknologi sains teknologi saya belajar. Karena memang itu dikehendaki Tuhan. Coba saudara baca Daniel 1 ayat 4. Daniel 1 ayat 4 tuh Tuhan nggak minta kita cuma berdoa doang loh. Cuma baca firman Tuhan loh. Bukan loh. Tuhan ingin kita tuh move on. Tuhan ingin kita itu belajar iptek. Tuhan ingin kita tuh belajar etika, bersopan santun. Tuhan ingin kita tuh belajar bahasa. Dari 1 ayat 4 baca deh. Dengan teliti. Tolong baca dalam bahasa Inggris ya saudara ya. Nah itu sebenarnya saya itu ada suatu pedoman yang saya lakukan. Atau pada waktu terobosan datang pada tahun berapa ya? 99 kalau yang awal. Itu tiba-tiba saya tuh di dalam posisi yang siap untuk mengambil kesempatan yang ada. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Saya sama sekarang. Saya melihat posisi sekarang ini ekonomi keluarga saya juga berantakan, saudara. Karena krisis, karena keluarga saya itu banyak investasi di properti, di hotel. Hotel saya kan tahu sendiri, saudara-saudara hotel itu banyak, men. Yang Bapak belum, men. Banyak. Nah, tiba-tiba Pak Budi Hartono, Jarum, telepon papa saya. Dia nawarin beli Rice Market. Tiba-tiba saya punya modal nih untuk bisa beresin utang-utang saya dan permasalahan di hotel saya. Kalau nggak ada itu, saya juga sudah stres juga, saudara. Ya kan? Jadi ya jangan disangka, Pak Vincent enak sekarang dapat duit banyak dari penjualan Rice Market. Enggak juga, saudara. Karena hasil penjualan Rice Market itu banyak yang saya pakai untuk nutupin utang-utang saya gitu. Ya, saya akan coba untuk fleksibel. Untuk saya kehilangan Rice Market nggak apa-apa. Tapi saya masih ada di situ ya teman-teman ya, karena Jarum tuh cuma beli 51%. Nah akhirnya saya coba untuk bangun blockchain. Saya lakukan sekarang ini saya ke arah sana, saya bangun blockchain, saya juga mau IPO kan satu perusahaan saya. Itu aja sih yang mau saya tambahkan, Ren. Mudah-mudahan berkenan pada teman-teman. Ada yang lain nggak? Si Michael juga mesti didengar tuh ceritanya tuh. Saya tahu Michael juga berantakan dulu bisnisnya. Next time. Oke, next time. Si Michael juga berantakan, saya tahu tuh bisnisnya dia. Dia akhirnya waktu itu udah cari Tuhan tuh waktu itu. Erwin mau nanya tuh, Erwin. Apa? Erwin mau nanya. Oh, Win, silakan Win. Tadi soalnya saya nggak kelihatan di sini. Pak Michael kalau jawab selalu next time nih Pak. Cool. Mike, saya minta tolong ya Mike. Itu kan minggu depan member meeting. Ada yang cerita ya Mike ya? Apa? Jangan saya doang yang dengar, jangan saya doang yang tahu Mike. Ini katanya cuma saya doang yang tahu nih. Cerita kamu nih masa lalu. Pak Vincent nanti IPO kita dapat ini dong Pak info biar masuk juga di awal. Bukan info lagi dong, jatahnya dong. Oh iya boleh. Jatahnya harus dapat dulu dong. Harus ya, masukin Vin. Dong Pak, harus masukin dong, chip in dong. Ya, yang mana Vin yang mau IPO Vin? Yang Celestial Mike. Yang mana? Yang Celestial. Yang dibuat backgroundnya Pak Vincent tuh.
Iya, saya mau integrasi. Oh, underwriter siapa, Vin? Kenapa? Underwriter siapa, Vin? Belum lah. Belum, saya itu masih belum puas. Underwriternya siapa? Belum. Saya belum mikirin ke sana. Karena saya tuh lagi Underwriternya siapa? belum saya tentukan, Mike. Belum saya tentukan. Karena saya masih belum puas dengan proyeksinya. Karena kan BNM itu kan perusahaan global. Perusahaan saya itu perusahaan global, Mike. Saya kan jualan ke seluruh dunia, perusahaan global. Nah, sekarang ini saya tuh masih utak-utik asumsinya. Tadi tuh presentasi terakhir itu mereka tuh nggak consider mobil listrik. Mereka tuh masih mikirin asumsi ada satu bahwa PNBM mobil itu akan kembali normal. Saya bilang ya itu kan mobil PNBM itu yang balik normal kan untuk mobil yang bensin. Saya bilang mobil listrik kan kagak, ya kan? Mobil listrik malah pemerintah kasih insentif. Iya, mobil listrik. Iya dong. Mobil listrik aja nggak kena ganjil genap. Makanya saya bilang stainless-nya jangan. Jadi mereka tuh begini loh. Kan saya kan banyak kan segmen. Saya bagi itu 3 segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar tuh kan ada yang elektronik, ada yang otomotif, ada yang industrial, ada yang oil and gas. Nah itu kan saya alokasi kan. Masing-masing itu alokasi berapa. Terus yang kedua saya alokasi berdasarkan negara. Eropa berapa, Amerika berapa, ya kan Korea, Cina berapa, itu kan bisa alokasi. Kalau itu udah beres sih. Terus yang ketiga supply chain. Karena kan saya kan juga supply ke ada beberapa Amerika. Amerika nggak mau beli bahan material dari Cina misalnya. Dia kan masih supply dari Eropa. Tapi Eropa kan kapalnya susah nih, ya kan di sini kayak gitu loh. Ribet urusin parameter itu kan kuat gitu loh. Nah itu saya masih belum final. Saya mau finalin itu dulu. Setelah saya final, mudah-mudahan target saya sih November ya. Bulan depan tuh mesti udah final. Udah final, saya baru kasih ke konsultan. Sudah kasih konsultan, baru nanti kita duduk. Mungkin harapan saya mungkin Januari atau Februari baru kita ngomongin underwriter siapa. Kita target Q3 IPO-nya Q3. Bagus lah sekarang kalau still mau IPO. Ya itu lumayan sih, itu lumayan. Itu juga omsetnya saya itu juga lumayan. Omset di sana itu sudah lumayan kan. Perusahaan saya kan di dunia cuma ada 10, Mike. Jadi mestinya sih global ya. Kita perusahaan global ya, mestinya oke sih. Ya. God with you. Ya, thank you. And us with you. For the IPO. And us with you. Ya, thank you. Ya, pokoknya nanti kita kasih tahu deh kalau udah tahun depan lah baru saya kasih tahu, jangan sekarang lah. Sekarang kayaknya saya lagi mau develop untuk blockchain untuk Departemen Pertanian nih. Jangan kayak Rans Market, Pak, dikasih taunya drop habis itu. Kalau mau tanya-tanya gitu sebenarnya jangan tanya saya. Iya. Bercanda, Pak, bercanda. Budi. Goreng-goreng gitu. Saya ada pertanyaan buat Pak Reno. Silakan, Bin. Iya, Pak Reno kan selalu ngomongin soal waktu Tuhan, terus habis itu selalu bahas tentang tanda-tanda dari Tuhan. Pak Reno selalu ini ya pakai apa? Karena kan nggak audible itu juga saya juga audible, Pak. Tapi masalahnya permintaan untuk tanda dari Tuhan itu kadang-kadang membingungkan buat saya. Ini Anda datang lagi pertanyaan ini tanda dari Tuhan atau tanda dari apa memang kita sendiri yang buat-buat gitu loh, kita sendiri yang ini tanda dari Tuhan nih kayak gitu. Nah itu membedakannya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Reno cara maintain-nya dengan Tuhan seperti apa sehingga bisa sampai seperti sekarang gitu Pak. Terima kasih. Panggil saya Reno aja. Ya. Soalnya Erwin merasa paling muda, Ren. Ini ya, saya itu bukan orang yang audible. Ya, tapi saya percaya kalau Tuhan unjuk sesuatu ke kita, dia bukan cuma satu orang doang yang tahu. Bisa dari teman, dari saudara, dari mentor kita. Ya, bisa juga saya uji balik. Nah, yang saya banyak kan saya uji balik. Tuhan, kalau ini dari Tuhan buka jalan. Kalau bukan, Tuhan tutup.
Jadi begitu Tuhan buka jalan, saya tahu ini dari Tuhan. Saya lanjut terus. Kalau begitu ini tutup, ini mandek, ini mandek, ini mandek, udah saya stop. Nah, bisa juga dari teman, dari mentor, dari pendeta kita mungkin yang kasih info. Jadi ada yang bilang, buka ini aja yuk. Nah, itu yang seperti kita dapat nih. Ya, tahu-tahu ada orang ngajakin kita main itu. Nah, mungkin ini jawaban yang selama ini kita doain. Tadi saya udah doa nih, umpama ya ada orang ngajak mungkin mau buka bengkel. Tuhan mungkin kasih saya visi mungkin buka bengkel. Tahu-tahu bisa ketemu teman yang bilang, kita buka bengkel yuk. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi bisa dari pihak lain yang kasih. Karena Tuhan tahu lah kita ini bukan tipe yang audible, bisa doa dan suara Tuhan. Nah, saya selama ini sih seperti itu ya. Dan hampir semuanya benar biasanya. Cuman kita tetap mesti percaya ya. Kalau dari Tuhan emang pasti berhasil. Cuman berhasilnya di tahun keberapa kita kan nggak pernah tahu. Waktunya waktu Tuhan. Kita taat aja. Kayak saya asuransi saya tadi itu. Ya 2 tahun, 3 tahun pertama saya jalan bagus. Habis itu saya slow down. Di tahun ke-9 baru mulai bagus lagi. 9 itu saya 2 kali dapat 2 startup di 2019. Terus di 2020 saya MDRT. Nah, MDRT itu agak susah dapatnya ya. Itu MDRT pertama saya justru setelah 10 tahun lebih. Ya, yang saya mau saksikan tuh bukan MDRT pertamanya. Bukan saya dapat MDRT-nya ya, tapi yang saya saksikan nih saya dapat di tahun 2020 di mana orang lagi pada bangkrut, lagi pada susah. Terus yang jualan asuransi juga nggak gampang, ketemu orang susah. Ya. Tapi Tuhan buka. Nah, itu saya udah tahu dari awal, ini emang dari Tuhan. Walaupun saya nggak demen, tapi kalau dari Tuhan yang kasih, saya ikutin. Nah, di tahun ke-9, ke-10-nya, itu udah mulai berbuah yang selama ini Tuhan kasih. Walaupun di tengah-tengahnya saya sempat, udah capek nih. Kayaknya begini-begini aja. Yang nggak naik juga nggak turun, kayak jalan di tempat. Tapi saya nggak pernah turun kelas. Karena saya percaya dari awalnya ini dari Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Nah, dan terbukti Tuhan buka. Jadi beberapa tahun ini saya hidup income saya dari Prudensial. Karena toko saya masih sepi sampai hari ini. Walaupun udah boleh buka berapa bulan. Nah, karena ekonomi emang menurun semuanya menurut saya. Ya, kalau saya waktu itu nggak ambil ini peluang yang Tuhan kasih, ya mungkin sekarang saya lagi bingung mau ngapain. Nah, itu aja sih. Tapi benar kok Ren, bahwa saya jadi ingat ceritanya Paulus. Paulus tuh waktu itu kagak dengar audible suara Tuhan loh. Cuma waktu itu teman-temannya kasih tahu, dia kan mau pergi ke satu kota tuh, saya lupa kotanya, ke timur. Tuhan bilang jangan. Teman-temannya bilang jangan ke timur, ditutup. Pokoknya ada aja, pokoknya dia mau ke timur kagak bisa. Akhirnya dia mau ke sana, ke kota mana, kagak bisa. Sampai akhirnya Tuhan bukakan jalannya ke barat, ke Italia itu. Kalau nggak gitu dia juga kagak pergi. Ya, itu aja sih. Memang nggak harus audible, Win. Menurut saya, teman-teman. Kita suara Tuhan tuh kadang-kadang kita akan pikir, oh kita keren loh dengan suara Tuhan. Saya sih jujur aja pengalaman saya loh, teman-teman ya. Lebih baik kita lihat tanda-tanda deh, kita dengar dengan suara Tuhan itu dari Alkitab, dari tempat-tempat lain daripada dengan suara Tuhan secara audible langsung. Orang Israel aja takut dengan suara Tuhan secara langsung. Ya, saya kalau bisa dengar. Takut salah dengar. Iya, makanya. Banyak suara-suara yang datang. Betul. Bukan Tuhan, akhirnya kejebur. Iya. Ya gitu aja lah. Baca firman lah. Teman-teman baca firman. Kalau audible itu ya, menurut saya itu anugerah. Nggak semua orang dapat. Betul. Ya, tapi kalau kita mau, kita boleh minta. Mungkin Tuhan bisa kasih kalau memang kita siap buat dipakai dia. Tapi nggak semua orang bisa, karena itu anugerah dari Tuhan. Betul. Itu aja sih. Thank you very much. Saya aja ya, Ren ya. Saya dulu punya anugerah kayak gitu sampai bisa ngelihat. Saya kan orang indigo kan. Saya dulu tuh bisa ngelihat roh-roh alam gaib begitu. Sampai aja saya udah ketakutan. Saya bilang sama Tuhan, udah tutup aja deh, saya ngeri. Jadi saya udah nggak pernah lihat gitu lagi. Daripada gitu. Ya udah. Thank you. Kurang lebih, Erwin. Jelas ya, Win? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Saya tambah dikit aja Pak mengenai
mengenal suara Tuhan dan juga bagaimana kita tahu itu suara Tuhan atau bukan. Ya. Yang pertama itu dari sisi pergaulan intim kita dengan dia, ya. Sama lah kayak kita berhubungan dengan Pak Vincent bikin suara apapun di telepon, kita akan kenal persis itu suara Tuhan. Suara Pak Vincent maksudnya. Nah, dia bisa berbicara dalam bentuk apa yang bisa untuk jadi patokan, dan itu harus selalu sejalan dengan logos ya, Alkitab. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Dan firman Tuhan dan suara Tuhan itu selalu adalah meneguhkan, menguatkan, dan juga kalau dia menegur itu bukan mengintimidasi. Jadi saya pikir apa juga yang Pak Reno hari ini share ke kita itu adalah sebuah proses di mana dia sendiri menunjukkan Pak Reno dengan cara berbicaranya, dia memang masih dengan tanda-tanda seperti apa yang Pak Reno minta, begitu ya atau Pak Reno ya. Tapi ada bagian di mana kalau memang dia mau untuk melakukan seperti yang dia punya cara, ya dia bisa juga kok dengan bentukan yang mungkin bisa saja berbeda tandanya. Tapi yang prinsip di sini adalah kedekatan dan kualitas hubungan kita itu yang bisa membuat bukti bahwa atau bisa meneguhkan bahwa itu dari Tuhan. Memang banyak sekali akan sangat tipis untuk membedakan antara suara Tuhan dan batin sendiri. Tetapi kalau batin itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam firman Tuhan itu diajari bahwa dia sendiri yang akan ajar kita 1 Yohanes 2 ayat 27 itu ya. Jadi saya pikir ini satu mungkin prinsip yang kita harus pegang sama-sama adalah bagaimana kita tahu itu dari Tuhan itu atau itu suara Tuhan. Itu kualitas hubungan kita lah. Yang paling pasti itu kualitas hubungan kita. Dan ada ya dalam saya punya perjalanan ada orang suka bilang begini sama saya, minta maaf ya, mungkin ini banyak orang bilang gini, pokoknya pasti kok kalau dari Tuhan lancar lah semua. Saya pikir tidak selalu juga begitu ya. Dari Tuhan tuh tidak selalu semua lancar ya. Justru lihat aja Pak Reno, banyak sekali. Loh kok malah baru memulai, harga naik, nggak selalu lancar. Ya, tidak selalu lancar. Tetapi ada kalau dari Tuhan itu kita tuh dibilang melewati api kita tidak akan terbakar, melewati air kita tidak sungai kita tidak akan terhanyutkan. Pasti dia beri ke kita kekuatan, dia beri kita hikmat ya yang cukup untuk bisa melalui, mengatasi, menjalani, dan yang jelas kita tuh benar-benar melakukan semua apapun usaha kita itu memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Saya rasa pasti Tuhan akan nyatakan bahwa dia Immanuel, bahwa dia beserta kita. Itu yang mesti ada di dalam kita punya prinsip perjalanan, mau bentuk bisnis seperti apapun juga. Dan kalau kita melakukan dengan kualitas hubungan kita yang sangat intens, dekat dengan dia, ya dibilangkan di dalam Yohanes 1 ayat. Ini kalau pengusaha-pengusaha mesti kuasa itu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Itu ayat untuk semua pengusaha itu mesti kuasa itu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dia bilang bahwa saya punya Bapak itu pengusaha dan di luar saya kamu tidak akan bisa lakukan apapun juga. Apapun kita tidak bisa lakukan apapun. Ya. Dan kalau kita di dalam dia kita otomatis pasti menghasilkan buah. Buah dalam bentuk apa? Ujungnya hanya memuliakan Bapa di surga. Saya kira itu ya, maksudnya yang dari saya. Tuhan berkati. Ya. Makasih Bu Marta tambahannya. Very good, betul. Iya, sama-sama. Amin, thank you Bu. Oke, jadi teman-teman udah. Kalau nggak ada lagi, lebih baik saya tutup ya. Soalnya saya masih ada urusan lagi dengan papa saya. Ini papa saya ini, aduh orangnya lebih gila aja daripada saya. Tapi ya saya mesti anak, ya saya udah hampir 50, saya masih kalah kelihatannya nih sama papa saya Stamina ini, mesti belajar nih sama papa saya. Nah, kita akhiri dulu pertemuan hari ini.
kita tutup dengan doa ya. Jadi saya tutup dengan doa. By the way, minggu depan tuh kita acara bebas. Siapa saja mau bersaksi silakan. Kita member meeting ya. Nah, saya nggak tahu berapa banyak yang mau datang. Biasanya kalau udah member meeting itu rata-rata nggak ada yang mau datang. Tapi saya cuma berharap sih kalau teman-teman misalnya ada mau sharing, ada yang mau mengenal lebih akrab sama lain, saya sih sarankan datang ya minggu depan ya. Karena chapter kita ini sudah semakin banyak. Chapter lebih hari ini sudah semakin banyak orang-orangnya. Saya khawatir kalau saya nggak rutin setiap sebulan sekali ngadakan member meeting, makin lama tuh makin kendor gitu. Saya sih dari waktu ke waktu selalu telepon ya. Saya dari waktu member saya, dari waktu ke waktu tanyain. Tapi kan itu dengan saya gitu. Tapi bagaimana dengan sesama member gitu. Nah itu yang saya lagi mikirin gitu. Ya tadi tolong minggu depan kalau ada waktu hadir aja. Kita ngobrol aja lah, kita ngobrol santai gitu ya. Itu aja sih dari saya ya. Soalnya acara-acara mulai dari situ ke depannya berat-berat soalnya. Caranya berat-berat, pembicaranya tuh. Aduh, sesudah itu kita kedatangan sama Chairul Anwar. 2 minggu lagi Padela Chairul Anwar itu kenalannya Ibu Sofia Koswara. Kita adalah mantan penjahat, mantan narapidana, tapi akhirnya bertobat dan terima Yesus, sekarang jadi penginjil. Itu berikutnya lagi adalah kita kedatangan anak Gunung Kawi, anak Pak Pendeta Arif, itu anak Gunung Kawi. Dia itu bulan depan ya, minggu pertama bulan depan. Itu dia sudah bertobat dan sekarang jadi penginjil juga. Nah itu kenapa saya undang beliau, karena ada permintaan teman-teman. Jadi CBH itu ini saya berusaha ya teman-teman ya. Kalau ada yang topik yang ingin dibicarakan, tolong sampaikan kepada saya. Nanti kita aturin deh schedule-nya. Kita aturin schedule-nya supaya ini menjadi milik bersama, bukan menjadi milik saya pribadi gitu ya. Saya nggak mau chapter ini menjadi milik Vincent gitu. Saya nggak mau. Ini adalah milik bersama. Saya sebagai ini kok, sebagai fasilitator aja kok. Oke teman-teman ya, kita tutup acara ini ya dengan doa ya. Ayo kita mulai dengan doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang amat baik ya Bapak. Bapak di surga, sekali lagi Engkau berfirman ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan, untuk kembali bersyukur padamu ya Tuhan. Kami mulai dengar-dengaran suara-Mu ya Tuhan. Kami mulai ya Tuhan membaca firman-Mu ya Tuhan. Merenungkan firman-Mu pagi, siang, dan malam ya Bapak. Supaya akhirnya kami boleh mengenal-Mu ya Bapak. Karena Engkau berfirman ya Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala yang baik dan domba-domba-Mu akan mengenal suara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kamu sertai ya Tuhan, Reno ya Tuhan yang menceritakan bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Kapanpun apapun yang terjadi adalah kedaulatan-Mu ya Bapak, dan pada waktu kami siap ya Tuhan. Itu waktu itu akan menjadi indah ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak memaksakan kehendak kami sendiri ya Tuhan, tapi kami akan berserah penuh padamu ya Tuhan. Mempercayai Engkau ya Tuhan. Engkau membimbing kami sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan bagi Tuhan. Thank you Lord Jesus, Kamu berkati Tuhan pada Reno, Kamu berkati orang-orang yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami akhiri chapter meeting ini, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Nama Yesus Kristus saya bersyukur. Amin. Terima kasih Ren. Ya, thank you ya, sama-sama. Dan berkati semua. Selamat malam. Thank you malam. See you next week. See you next week. Bye. See you next week. Yeah.